gamelan dari balik gudang. Sudah lebih dari 10 tahun aku mengabdi sebagai perangkat desa di sebuah kampung kecil di lereng Merbabu. Desa ini tenang, damai, dan seolah terkubur dalam waktu. Penduduknya ramah, tapi dari kecil aku tahu, semua orang tahu, ada satu aturan tak tertulis yang tidak pernah dilanggar. Jangan pernah berada di sekitar balai desa setelah lewat tengah malam. Tak ada yang pernah menjelaskan alasannya secara terang-terangan. Larangan itu diwariskan dalam bisik-bisik penuh ketakutan, dalam pandangan mata yang tiba-tiba kosong saat topik itu muncul. Hanya kalimat serupa doa yang kerap terdengar dari orang tua. Jangan coba-coba melawan yang tidak terlihat. Suatu malam, aku terpaksa lembur menyelesaikan laporan dana desa. Angin dari luar bertiup pelan, tapi menembus dinding tipis balai desa. Jam sudah menunjukkan pukul 11.15 malam saat listrik tiba-tiba padam, tanpa petir, tanpa angin besar. Hanya mati begitu saja. Heningnya malam jadi semakin mencekam. Dalam kegelapan, hanya cahaya senter ponsel yang jadi penolongku. Aku buru-buru merapikan berkas, bersiap untuk pulang. Namun saat membuka pintu belakang untuk keluar, terdengar sesuatu, denting gamelan, pelan, ritmis, samar, tapi nyata. Jantungku mencelos. Gamelan itu berasal dari arah gudang tua, di belakang balai, bangunan reyot yang bahkan siang hari pun enggan didekati warga. Tak ada gamelan di desa ini, tak pernah ada. Kupikir aku hanya lelah, tapi suara itu tidak hilang, justru makin jelas, seolah mengundang. Rasa penasaran dan takut saling bertarung dalam dadaku, tapi kaki ini seolah bergerak sendiri. Gudang itu, yang seharusnya selalu terkunci, malam itu pintunya sedikit terbuka. Dari celahnya menguar cahaya jingga temaram, seperti api kecil yang bergoyang. Tapi lebih aneh lagi, udara di sekitarnya dingin membekukan, menusuk tulang. Kugapai celah pintu dan mengintip. 5 sosok berjubah hitam berdiri membentuk lingkaran. Tak satu pun dari mereka terlihat seperti penduduk desa. Jubah mereka lusuh, nyaris membusuk. Di tengah-tengah lingkaran itu, ada kendi tanah liat besar dan seekor ayam cemani yang telah disembelih. Darahnya masih segar, menggenangi lantai tanah. Salah satu dari mereka mengangkat kendi dan mulai melafalkan sesuatu. Gumaman tak dikenal dalam bahasa asing, seperti mantra purba. Lirih, tapi berat, seperti menggema dalam tulang. Yang membuat jantungku hampir berhenti adalah gamelan itu masih berdentang, meskipun jelas tidak ada alat musik di dalam sana. Lalu aku teringat ucapan Pak Sastro, mantan kepala desa. Dahulu, tempat ini adalah bekas padepokan. Konon, para leluhur sering melakukan ritual sesaji gaib untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Tapi malam ini, yang kulihat bukanlah penjagaan. Ini adalah pemanggilan. Aura kelam menyelimuti ruangan itu. Cahaya jingga terasa membakar mata. Tapi udara makin dingin. Napasku menggumpal seperti asap. Saat aku hendak mundur, salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat. Bukan gelap biasa, tapi seperti lubang tak berujung. Hitam yang menelan cahaya. Ia menatap lurus ke arahku. Dan aku tahu, ia melihatku. Tanpa suara, ia keluar dari lingkaran dan melangkah perlahan ke arah pintu. Tubuhku kaku, kakiku berat, tapi naluri bertahan hidup menendangku lebih kuat. Aku berbalik dan berlari secepat yang aku bisa, menyusuri jalan setapak dengan napas tersengal dan lutut gemetar. Dalam pelarianku, gamelan itu semakin keras, mengiringi suara tertawa lirih, seperti suara orang tua, tapi kering dan bergaung di dalam kepala. Pagi harinya aku kembali. Matahari bersinar cerah, tapi balai desa terlihat lebih kelabu dari biasanya. Gudang itu terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada bekas api. Tidak ada darah. Aku memberanikan diri bertanya pada Pak Lurah. Ia hanya menatapku lama,
Matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak sanggup dijelaskan. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kalau sudah melihat, jangan ceritakan. Itu bagian dari perjanjian. Kami hanya penjaga, tapi mereka yang menetap." Sejak malam itu, aku tak pernah mau berada di balai desa lewat jam 9. Setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam rumahku, jika malam terlalu sunyi, aku masih bisa mendengar gamelan berdentang lirih dari arah gudang, diiringi bisikan-bisikan asing yang membuat bulu kudukku berdiri. Dan yang paling membuatku takut adalah terkadang aku merasa mata hitam itu masih mengawasiku dari balik celah jendela, dari balik kegelapan, menunggu aku melanggar larangan itu sekali lagi.